Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan pada saat ini didominasi oleh ilmuwan-ilmuwan barat ya, yang mana mereka adalah ilmuwan-ilmuwan yang bebas nilai, sehingga setiap kali ada pengembangan ilmu pengetahuan, selalu saja tidak ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya contoh saja misalkan sekarang ya, perkembangan teknologi sekarang ini mengenai dunia gadget ini ya. Nah, ketika gadget ini dibuat, apakah pada awal itu sudah terpikirkan ya untuk membuat sebuah filter atau sebuah penyaring informasi-informasi yang bersifat negatif? Ternyata tidak, teman-teman ya. Ketika gadget ini dibuat pun ternyata ya bebas-bebas gitu aja gitu ya. Apa namanya? Filter-filternya itu kan baru muncul itu setelah ada kejadian-kejadian misalkan ya seorang anak yang secara tidak sengaja membuka apa namanya situs-situs yang mungkin tidak diinginkan atau tidak sesuai gitu ya. Nah, di sini kan teman-teman ada dari berbagai macam jurusan ya dan juga fakultas ya. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan contoh-contoh ya apa namanya dari mata kuliah yang teman-teman tempuh ya. Ada yang dari Fakultas Ekonomi ya, ada dari Fakultas Manajemen Komunikasi ya, ada dari Fakultas Teknik Mesin ya. Nah, dan juga yang apa namanya fakultas yang lain ya, Fakultas Hukum juga ada ya. Nah, teman-teman sudah memberikan contoh-contoh ya mengenai mata kuliah yang teman-teman sukai dan juga apa namanya mata kuliah yang teman-teman pelajari gitu ya. Nah, tetapi ketika saya tanya, "Kenapa sih kok senang sama mata kuliah ini?" Ya jawabannya karena dosennya ngajarnya enak gitu ya. Nah, oke lah kalau misalkan itu salah satu alasan kenapa suka sama mata kuliah itu. Maksud saya tuh, suka mata kuliah itu misalkan ini Pak, apa namanya, membuat saya berpikir menjadi lebih kritis gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu alasan yang bagus gitu ya. Tapi ada juga tadi ya, yang apa namanya, memberikan alasan bahwa ya saya suka mata kuliah ini karena ya, eee, dari sisi pemikiran saya tuh bisa gitu ya. Nah, itu udah mulai bagus ya teman-teman. Kenapa, saya memberikan tips seperti ini ya karena, nanti ketika teman-teman itu mulai menulis skripsi ya atau karya ilmiah, ketika dia ditanya alasannya apa, itu tidak ada, alasannya itu karena apa namanya, sifatnya itu subjektif gitu ya. Misalkan orangnya baik atau misalkan enak ini ya, nah itu kan istilahnya subjektif ya teman-teman ya, itu nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Nah begitu pula ketika teman-teman nih, kenapa sih kok teman-teman di sini, apa namanya, menyukai mata kuliah ini gitu ya. Nah tadi, apa namanya, ada contoh ya misalkan, eee, apa tuh, mata kuliah yang disukainya. Nah ini, dasar-dasar logika ya, dasar-dasar logika. Nah, pada dasar-dasar logika ini teman-teman apa namanya suka karena ya masuk dalam pikiran gitu kan. Nah, tapi harusnya ada yang lebih dari itu ya teman-teman ya. Nah, misalkan dasar-dasar logika ini membuat saya berpikir lebih kritis dan bisa apa namanya menyaring informasi menjadi lebih baik gitu ya. Karena kalau secara logika pun ternyata juga tidak bisa juga ya apa namanya, membuat kita tuh menjadi apa ya, lebih bijak gitu ya, karena logika kita pun juga sebenarnya terbatas gitu ya. Nah, di sini fungsinya Pancasila ya, yaitu bagaimana, logika kita ini bukan hanya sekedar logika, tapi juga bagaimana logika kita ini mengantarkan kita mengenal kepada ketuhanan yang Maha Esa ya, lalu mengenal kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu persatuan Indonesia dan juga apa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan ya. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba logikanya itu diarahkan ke sana gitu ya, bukan hanya logika-logika yang sifatnya bebas nilai atau logika-logika yang sifatnya itu dia tidak apa namanya tidak ada dasarnya ya. Nah, begitu pula tadi ada juga memberikan contoh mengenai pengantar bisnis ya. Nah, kalau dalam ilmu pengantar bisnis ya sebagaimana kita ketahui dalam berbisnis lah ya, itu mungkin ya kita hanya mengenal pada transaksi-transaksi saja gitu ya. Ada penjual, ada pembeli, ada harga gitu kan. Ada barang gitu ya.
Nah, dalam berbisnis kan ada keuntungan ya. Jadi ada pembeli, ada penjual, ada harga, ada barang, ada keuntungan. Nah, kalau kita hanya mengenal pada bisnis semata ya, ketika dipraktekkan di dalam dunia nyata, maka akan ada beberapa kesulitan ya, terutama dalam hal tadi itu ya, nilai-nilainya itu ya. Karena kalau dalam dunia bisnis, kalau misalkan harga antara penjual dan pembeli itu tidak ketemu, ya maka itu akan eh, tidak terjadi transaksi gitu ya. Tapi kalau misalkan ada nilai-nilai di sana, misalkan ya, ada seorang pembeli yang memang dia itu nggak mampu gitu kan. Pembelinya itu misalkan orang ya orang miskin lah kalau bahasanya ya. Nah, dia misalkan mau membeli misalkan susu ya, mau beli susu susu bubuk gitu ya, yang berapa kira-kira tuh, yang 200 gram ya, yang 200 gram. Nah, itu kan biasanya taruhlah harganya itu 25.000 gitu ya. Nah, ternyata si pembelinya ini yang kurang mampu ini dia hanya membawa uang ya cuma ada 20 ribunya gitu kan. Dan dia butuh itu untuk anaknya misalkan. Nah, kalau dalam ilmu bisnis ya itu nggak akan terjadi transaksi. Itu tidak akan terjadi equilibrium istilahnya ya. Pertemuan antara penjual dan pembeli ya. Nah, tapi ketika ada nilai-nilai ya, nilai-nilai sila Pancasila ya, maka itu bisa jadi ada transaksi di sana. Kenapa? Karena ada rasa kemanusiaan ya, ada rasa persatuan di sana ya. Kita merasa senasib sepenanggungan gitu kan. Kita merasa bahwa ya dia membutuhkan gitu kan. Orang ini membutuhkan pertolongan gitu kan. Mungkin bisa jadi kita malah mengikhlaskan ya. Mungkin dengan harga yang nol gitu ya, atau yang gratis gitu ya. Kita memberikan susu bubuk tersebut kepada si pembeli gitu ya. Atau mungkin ya setidaknya ya yang uang yang dia punya aja gitu. Kalau misalkan dia punya uang 20.000 ya udah 20.000 gitu ya. Kalau misalkan dia punyanya cuma 5.000 sekalipun ya mungkin harganya 5.000, walaupun sebenarnya harganya itu 25.000 gitu ya, karena ini bukan sekadar ilmu bisnis tapi ini juga ada ilmu-ilmu nilai-nilai, yaitu nilai dari Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin dengan hikmat dan bijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah nilai-nilai yang harus kita masukkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu yang kita pelajari ini tidak hanya berbasis kapitalisme atau materialisme gitu ya, berbasis pada kepemilikan harta atau mungkin kebendaan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita ini memiliki suatu ideologi ya yang mana sangat baik sekali, dan bahkan ideologi ini lebih unggul dibandingkan dengan komunisme dan liberalisme ya. Jadi begitu teman-teman ya kelebihannya ya. Dan ini mungkin bisa menjadi semacam renungan ya kita ya, untuk teman-teman dan juga untuk dalam pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan ya. Apalagi di sini teman-teman masih semester 1 ya. Ini masih banyak sekali mata kuliah yang akan teman-teman tempuh gitu ya. Dan ini butuh suatu penyaring ya, dan juga suatu istilahnya yaitu semacam bekal lah gitu ya, bekal dalam menempuh ilmu-ilmu tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya ada beberapa contoh yang lain ya, mohon maaf teman-teman, ini saya pakai suara yang lain karena ya suaranya tidak masuk ya, begitu saya rekam ya. Saya rekam ternyata tidak ada suaranya, sehingga saya harus menambahkan suara sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu yang menjadi kelebihan-kelebihan ya dalam mempelajari Pancasila ini ya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan ya. Oke, teman-teman. Nah, nanti bisa dibuat ya teman-teman ya, tugas
tugas berupa mata kuliah yang teman-teman tempuh ya, mata kuliah yang teman-teman sukai ya. Coba tadi ya, apa sih kekurangannya kalau dari sisi Pancasila, misalkan bisnis ya tadi ya, mengenai pengantar bisnis. Nah, apakah yang pengantar bisnis itu dia dalam bertransaksi itu dia mengenal Tuhan gitu kan? Karena dalam sila pertama ya, dalam sila yang pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, maka kita diharuskan untuk dalam berbisnis pun juga harus mengenal ya, harus mengenal Tuhan. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf ya. Kalau nanti bisa dilanjut ya dengan menggunakan tugas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua kali. Yuk.